Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 28F akan menjelaskan tentang teknik pemberian skor. Yang pertama, pemberian skor pada tes pada domain kognitif. Penskoran soal bentuk pilihan ganda. Yang pertama yaitu penskoran tanpa koreksi, yaitu penskoran dengan cara setiap butir soal yang dijawab benar mendapat nilai 1 tergantung dari bobot butir soal, sehingga jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Yang kedua, penskoran ada koreksi. Jawaban yaitu pemberian skor dengan memberikan pertimbangan pada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Yang ketiga, penskoran dengan butir beda bobot, yaitu pemberian skor dengan memberikan bobot berbeda pada sekelompok butir soal. Yang kedua dari penskoran domain kognitif, yaitu penskoran soal bentuk uraian objektif. Pada bentuk soal uraian objektif, biasanya langkah-langkah mengerjakannya dianggap sebagai indikator kompetensi para peserta didik. Oleh sebab itu, sebagai pedoman penskoran dalam soal bentuk uraian objektif adalah sebagaimana langkah-langkah mengerjakan dapat memunculkan atau dikuasai oleh peserta didik dalam lembar jawabannya. Yang ketiga dalam penskoran pemberian skor domain kognitif, yang ketiga yaitu penskoran soal bentuk uraian non-objektif. Prinsip penskoran soal bentuk uraian non-objektif sama dengan bentuk uraian objektif yang menentukan indikator kompetensinya. Selanjutnya yang keempat, pembobotan soal bentuk campuran. Dalam beberapa situasi bisa digunakan soal bentuk campuran, yaitu bentuk pilihan dan bentuk uraian. Pembobotan soal bagian soal bentuk pilihan ganda dan bentuk uraian ditentukan oleh cakupan materi dan kompleksitas jawaban atau tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal. Selanjutnya yaitu dalam pemberian skor, yang kedua yaitu pemberian skor tes pada domain afektif. Langkah pembuatan instrumen domain afektif termasuk sikap dan minat adalah sebagai berikut. 1. Pilih ranah afektif yang akan dinilai, misalnya sikap atau minat. Yang kedua, tentukan indikator minat, misalnya kehadiran di kelas, banyak bertanya, tepat waktu mengumpulkan tugas, catatan di buku rapi, dan sebagainya. Hal ini selanjutnya dinyatakan pada peserta didik. Yang ketiga, pilih tipe skala yang digunakan, misalnya Likert dengan 5 skala, sangat berminat, berminat, sama saja, kurang berminat, dan tidak berminat. Yang keempat, telaah instrumen oleh sejawat. Yang kelima, perbaiki instrumen. Yang keenam, siapkan konsesioner atau inventory laporan diri. Yang ketujuh, skor inventory. Yang kedelapan, analisis hasil inventory, skala minat dan sikap, skala sikap. Adapun pemberian skor yang ketiga, pemberian skor tes pada domain psikomotorik. Yang pertama yaitu penyusunan tes psikomotorik skala penilaian cocok untuk menghadapi subjek yang jumlahnya sedikit. Perbuatan yang diukur menggunakan alat ukur berupa skala penilaian terentang dari sangat tidak sempurna sampai sangat sempurna. Jika dibuat skala 5, maka skala 1 paling tidak sempurna dan skala 5 paling sempurna. Misalnya dilakukan pengukuran terhadap keterampilan peserta didik menggunakan termometer badang. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, cara mengeluarkan termometer dari tempatnya. Yang kedua, cara menurunkan posisi air raksa serendah-rendahnya. Yang ketiga, cara memasang termometer pada tubuh orang yang diukur suhunya. Yang keempat, lama waktu pemasangan termometer pada tubuh orang yang diukur suhunya. Yang kelima, cara mengambil termometer dari tubuh orang yang diukur suhunya. Yang keenam, cara membaca tinggi air raksa dalam pipa kapiler termometer. Ya, mungkin sekian video saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.